Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Rati Suci. Saya adalah dosen di Prodi D3 Farmasi, Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Saya bergabung di Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dan ditempatkan di home base sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada Serdos di tahun 2025. Saya menyajikan rekaman video pengajaran pada mata kuliah teori fitokimia yang telah beberapa semester ini saya ampuh. Tentunya mata kuliah tersebut juga tercatat di Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah teori fitokimia merupakan mata kuliah wajib sebesar 1 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan yang mengajarkan tentang beberapa hal, seperti metabolit sekunder dalam tanaman, cara isolasi atau ekstraksi, identifikasi senyawa dan standarisasi ekstrak, serta evaluasi manfaat farmakologisnya. Adapun CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini meliputi komponen utama, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk CPL pengetahuan meliputi mampu memperoleh informasi dari data dan melakukan analisis data secara bertanggung jawab. Mampu menguasai prinsip-prinsip literasi dan komunitas dalam bidang keilmuan farmasi. Mampu memahami dan menerapkan metode penelitian dasar termasuk desain penelitian, analisis data, dan interpretasi khususnya di fitokimia kualitatif. CPL ini kemudian dikemas dalam CPMK1 yang lebih spesifik, yaitu untuk CPMK1 memahami pengertian, ruang lingkup, serta sejarah perkembangan fitokimia. CPMK2 mampu menjelaskan klasifikasi metabolit primer dan sekunder dalam tanaman obat. Untuk CPMK3 memahami prinsip-prinsip pemeriksaan simplisia dan ekstrak. CPMK4 metode isolasi dan ekstraksi senyawa aktif tumbuhan secara tepat. Dan CPMK5 mampu menjelaskan teknik KLT untuk identifikasi senyawa fitokimia dan menganalisisnya. Untuk daftar pustaka yang kita gunakan yaitu menggunakan Harborn Phytochemical Method, yang kedua IDGM tentang pengaruh jenis pelarut terhadap kandungan senyawa kurkumin dan aktivitas antioksidan ekstrak dari kunyit. Yang ketiga ada Rahman, The Effect of Vitamin C on Antioxidant. Kemudian kita menggunakan praktikum fitokimia yang diadaptasi dari Universitas Gadjah Mada. Untuk pembelajaran dan mode perkuliahan mata kuliah ini terdiri dari 7 pertemuan tatap muka di kelas dengan metode ceramah dan diskusi yang memuat materi pembelajaran sebagai berikut. 1. Pengantar fitokimia tentang definisi sejarah dan peran dalam farmasi. Yang kedua, uji kemurnian simplisia terdapat kadar air dan kadar abu. Yang ketiga, uji cemaran, aflatoksin, AKK, ALT, dan logam. Untuk yang keempat, uji kuantitatif sari larut air. Yang kelima, uji kuantitatif sari larut etanol. Keenam, teknik ekstraksi, yaitu ada maserasi, perkolasi, reflaksokletasi, dekok, dan infudasi. Yang ketujuh adalah penentuan pelarut, ekstraksi, dan perhitungan rendemen. Untuk yang kedelapan, menghitung berapa persen rendemen. Yang kesembilan, screening fitokimia. Yang ke-10 KLT dan proses interpretasi datanya. Yang ke-11 adalah uji kualitatif KLT. Yang 12 adalah uji kuantitatif KLT. Yang ke-13 adalah sediaan dan registrasi bagaimana obat tradisional itu. 3 pertemuan berisi tentang presentasi dan diskusi mandiri.
Terdapat juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam penyelenggaraan mata kuliah fitokimia, interaksi pembelajaran dikembangkan melalui kolaborasi aktif antara dosen mahasiswa. Dosen dan mahasiswa berinteraksi secara aktif melalui kegiatan tatap muka yang ada di kelas, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab, baik selama pembelajaran berlangsung maupun di luar kelas. Mahasiswa juga saling berinteraksi dalam kelompok untuk menyusun dan melaksanakan proyek penelitian sederhana yang melibatkan pengamatan fitokimia. Mulai dari pencarian literatur, diskusi hasil praktikum, hingga penyusunan. Interaksi dalam mata kuliah ini adalah adanya keterlibatan langsung mahasiswa dengan narasumber atau objek penelitian, yang memungkinkan mereka melakukan wawancara atau observasi sebagai bagian dari kajian fitokimia terhadap bahan alam. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa bertindak sebagai tim dan berkolaborasi dalam menyusun simpulan dari hasil pembelajaran berbasis proyek. Berikutnya, saya jelaskan mengenai komponen assessment. Pada bagian ini, penilaian mahasiswa diperoleh dari 5 indikator utama. Yang pertama adalah aktivitas partisipasi sebesar 10%, bobot penilaian yang diambil dari keaktifan mahasiswa. Kemudian, hasil tugas dan bobotnya adalah 10%. Kuis masing-masing berbobot 10%, yang diambil dari evaluasi secara objektif yang bersifat individual. Kemudian untuk UTS dan UAS masing-masing 30 dan 40%, yaitu diambil dari penilaian revisi laporan yang sudah mereka buat. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah fitokimia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Baik, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk menerima pembelajaran fitokimia? Siap. Oke ya. Nah, hari ini kita sudah pertemuan ke-6, betul? Ya. Dan topik kita cukup penting karena dasar dari semua kegiatan praktikum maupun penelitian pada KTI yang berbasis bahan alam, ya. Untuk kali ini kita membahas tentang metode ekstraksi, ya. Metode yang mau kita sampaikan adalah beberapa metode, baik itu cara panas maupun cara dingin. Salah satunya yaitu tentang maserasi, kemudian ada perkolasi, ada reflux, kemudian ada sokletasi, dekokta, dan infusa. Kalau minggu lalu kita membahas beberapa bab tentang klasifikasi senyawa metabolit sekunder, benar? Benar. Ya, oke. Seperti ada flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan lain-lain. Nah, kalau kita sekarang akan mempelajari bagaimana caranya mengekstraksi suatu senyawa dari tanaman tersebut, ya, atau mungkin dari simplicia, untuk kita ambil senyawanya itu bagaimana prosesnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu sama semuanya, ya. Siapa di sini yang pernah membuat air rebusan atau jamu seperti jahe di rumah? Siapa? Oke, pastinya sudah pernah semuanya kan? Ya kan? Karena kalau di sana itu juga disebut dengan cara ekstraksi, tapi dia merupakan cara ekstraksi yang konvensional atau tradisional, seperti itu ya. Meski dengan metode tradisional,
sampean sudah menelaah secara khusus bagaimana sih proses ekstraksi dijalankan. Nah, salah satunya tadi adalah rebusan. Rebusan tadi itu untuk mengambil suatu senyawa dari bahan alam dengan menggunakan pelarut tertentu, seperti itu ya. Oke. Saya tampilkan di layar ada beberapa gambar tentang beberapa metode ekstraksi. Silahkan nanti sampean bisa menebak kira-kira ini alat yang kita gunakan ini alat apa saja ya. Oke, sudah siap semuanya? Kalau Bu Rate bilang pernah nggak sampean melihat alat ini di lab atau di sekitar sampean? Pernah ya, karena mungkin di beberapa lab sudah ada ya di apa namanya pada saat sampean melihatnya ya. Ini alat apa? Sokletasi, benar ya. Ini beberapa alat sokletasi yang biasanya menggunakan cara panas ya. Salah satunya menggunakan cara panas dan bisa memisahkan senyawa metabolit sekunder seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini apa kira-kira? Reflux ya. Pintar sekali ya. Ini merupakan metode ekstraksi atau alatnya ya. Ini menggunakan reflux ya. Kalian sebenarnya sudah cukup familiar karena beberapa kali menemui di laboratorium, benar ya? Baik itu di biologi farmasi maupun di fitokimia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu untuk prinsip kerjanya ya. Oke. Yang pertama, bisa terlihat di sini? Bisa. Ya, ini merupakan teknik yang paling sederhana yang cukup hanya merendam saja. Namanya adalah proses maserasi. Ya, maserasi adalah proses ekstraksi sederhana yang dilakukan hanya dengan cara merendam simplisia. Nah, kalau kita merendam berarti kita membutuhkan suatu pelarut, ya kan? Pelarutnya menggunakan ya, pelarut tersebut bukan hanya etanol saja, menggunakan beberapa pelarut yang sesuai dengan kriteria metabolit sekundernya, ya. Nah, campuran pelarut tersebut kemudian didiamkan kurang lebih beberapa waktu, ya, sampai di suhu ruang dan terlindung dari cahaya. Artinya sampean dalam proses perendaman tetapi masih masih terkontrol dengan baik, ya. Terkontrol yang bagaimana? Terkontrol pada suhu ruang tertentu di suhu ruang, ya. Kemudian ditutup menggunakan aluminium foil dan ditaruh di tempat yang terbebas dari cahaya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ya. Senyawa ini pun juga cocok untuk senyawa yang termolabil. Artinya bahwasanya senyawa-senyawa yang tidak tahan dalam proses pemanasan, dia akan bisa digunakan untuk metode maserasi, ya. Kemudian yang bisa saya kasih contoh adalah ekstraksi pada jambu biji, ya, Simplicia jambu biji. Pernah melihat jambu biji? Oke, ya. Bagaimana saya pengen mengambil tanin dari jambu biji? Berarti saya menggunakan beberapa komponen. Yang satu adalah Simplicianya saya, kemudian yang kedua adalah pelarut. Ya, pelarut yang digunakan adalah etanol 70% karena dia cocok untuk mengambil senyawa tanin, ya. Kemudian dalam prosesnya, kelebihan yang saya tanyakan ke sampean semuanya, kira-kira kelebihan yang ada di maserasi ini apa? Mudah, ya kan? Mudah, murah, jelas itu, ya. Karena dia mudah dan murah,
sering sekali mahasiswa atau peneliti menggunakan proses ekstraksi yang sederhana ini. Tetapi setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa kira-kira? Lama, jelas lama. Minimal adalah T. T yang ada di situ adalah waktu yang dibutuhkan kurang lebih minimal adalah 1 kali 24 jam. Ya, bayangkan 1 kali 24 jam harus kita minimal itu ya. Dan mungkin sampai ke 3 hari atau 4 hari tergantung dari senyawa yang mau kita inginkan bagaimana. Seperti itu ya, bisa dipahami untuk konteks yang maserasi. Oke. Kemudian kita lanjutkan bagian yang kedua ya. Ini adalah perkolasi, termasuk dia adalah cara dingin juga. Maserasi pun juga sama. Maksudnya gimana cara dingin? Cara dingin itu merupakan cara penyarian yang tidak menggunakan proses panas ya dalam penyariannya. Nah, salah satunya tadi yang bisa sampean sebutkan, cara panas adalah cara dingin adalah ada maserasi sama perkolasi. Ini salah duanya ya. Maksudnya adalah perkolasi ini adalah menggunakan metode cara dingin ya. Ini sebenarnya mirip dengan perkolasi. Mirip dengan maserasi ya. Nah, perkolasi sendiri itu apa sih? Perkolasi adalah proses penyarian zat aktif secara dingin ya, dengan cara mengalirkan pelarut secara kontinu. Jadi corong pisah yang terdapat pada gambar di atas itu merupakan adalah pelarut yang diteteskan secara kontinu di dalam perkolator. Jadi dia akan menetes terus secara terus-menerus, makanya disebut dengan mengalir pelarut secara kontinu ya selama waktu tertentu. Bagaimana Bu Ratih untuk menghentikan ketika dia dinyatakan selesai? Ketika dia dinyatakan selesai ya, alat perkolator ini atau bahan pelarut yang ada di sini warnanya sudah bening. Nah, itu menandakan bahwasanya penyarian sudah selesai dan metabolit sekunder yang terdapat pada simplicia tersebut sudah banyak maksudnya sudah tertarik secara sempurna. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, untuk alat-alat yang ada di sini, alat perkolatornya sudah itu ya, terdapat corong pisah juga untuk mengalirkan pelarut, ada alat perkolatornya untuk meneteskan, dan ada beker gelas atau penampung, boleh menggunakan beker gelas atau penampung yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Lebih efisien mana yang maserasi atau perkolasi? Perkolasi ya, tapi juga harus memperhatikan juga ukuran partikel dari tiap-tiap sampelnya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian karena apa? Kalau kita tidak melihat ukuran partikel, yang terjadi adalah proses pemampetan di dalam perkolatornya. Jika dibuka itu dia tidak sampai menetes. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu adalah metode reflux. Berbeda dengan cara cara dingin, reflux menggunakan cara panas. Kenapa disebut cara panas? Karena dalam proses penyariannya kita bisa lihat bahwasanya reflux ini menggunakan pemanasan ya, proses pemanasan seperti yang ada di bawah ini. Ketika ada proses pemanasan di sini, reflux ini lebih memaksimalkan penarikan dalam pelarut. Nah, kita lihat ya, reflux ini merupakan proses ekstraksi dengan pelarut pada titik didih pelarut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu. Jadi yang ada di situ ya, yang ada di labu alas bulat ini nanti yang
ada di situ adalah sampel sama pelarutnya. Sampel dan pelarut tersebut dijadikan satu dan dipanaskan selama kurang lebih beberapa waktu dengan menggunakan pendingin balik seperti yang ada di atasnya, itu disebut dengan kondensor. Di dalam kondensor ini hanya mendinginkan saja, yang fungsinya nanti adalah menetes ya, meneteskan si pelarut tersebut untuk kembali lagi ke sini ya. Jadi di sini nanti ada di kondensor itu ada water in sama water out yang fungsinya hanya siklus pada airnya saja ya, untuk mendinginkan. Nah, proses ini umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan pada residu pertama karena itu merupakan proses ekstraksi yang sempurna. Maksudnya gimana Bu Ratih? Maksudnya yang ada di sini adalah ketika dia dinyatakan sudah selesai pada waktu tertentu ya, disaring, setelah ada proses penyaringan ditambahkan lagi pelarut, kemudian direfleks kembali. Nah, ini diulangi sampai kurang lebih 3-5 kali. Nah, kalau yang ada di sini kita bisa lihat dia cocok pada untuk metabolit sekunder yang tahan pada proses pemanasan ya. Jadi sampean tahu bedanya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang ketiga adalah sokletasi. Sokletasi ini cara panas. Paham ya? Untuk yang cara panas ya, sokletasi merupakan ekstraksi proses cara panas karena menggunakan pada suhu tertentu. Suhu yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan suhu menggunakan metode reflux ya. Hampir sama dengan reflux, kita bisa lihat, tetapi yang ada di sini ada pembedanya yang ada di tengah ya. Itu ada sifon dan ada pipa F yang berfungsi untuk mengetahui berapa siklus dia perputarannya. Bisa dipahami ya. Kalau yang ada di sana tadi tidak ada pembagian antara sampel sama pelarut. Kalau yang ada di sini pelarutnya ada di sini dan sampelnya ada digantungkan di tengahnya seperti itu. Ya. Oke, indikator bahwasanya dia selesai, dia akan bening pada proses di tengahnya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, infusa. Kalau sampean mendidihkan sesuatu ya, ini saya jadikan satu, infusa dan dekokta. Infusa sama dekokta itu sama-sama penyarian yang menggunakan aquades pada suhu 90 derajat Celcius. Kalau infusa kita mendidihkannya menggunakan waktu 15 menit dan satunya kita menggunakan 30 menit. Pinter ya. Jadi kalau infusa kita menggunakan waktu 15 menit, kalau dekokta kita menggunakan 30 menit dengan menggunakan aquades ya. Bisa dipahami ya. Oke, ini yang untuk dekokta ya. Ini sama tadi yang Bu Ratih sampaikan antara dekokta sama infusa. Oke, ini ada diskusi sedikit ya. Mungkin kalian diberi simplisia kulit manggis ya. Kira-kira sampean perlu menggunakan cara ekstraksi apa yang sesuai? Yang keyword yang ada di sini adalah sampean harus mengetahui atau memilih beberapa proses ekstraksi dan pelarut yang sesuai dengan metabolit sekundernya. Jadi yang kita lihat adalah metabolit sekunder dulu sebelum sampean melihat konteks mau ekstraksi yang mana yang mau sampean gunakan. Nah, kelompok A nanti diskusikan bersama teman-teman sampean. Buah manggis itu bisa digunakan untuk ekstraksi yang bagaimana ya, kayak gitu, dan menggunakan pelarut apa, seperti itu ya.
Kemudian berikan alasannya seperti apa. Kemudian kelompok B, nantinya keuntungan dari keuntungan dan kerugian dari masing-masing menggunakan cara panas dan cara dingin itu apa kira-kira? Gitu ya. Nah, mungkin kita bisa simpulkan dari sini semuanya bahwa beberapa teknik teknik ekstraksi itu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, ya kan? Kalau yang maserasi tadi caranya adalah cara dingin ya. Lama ekstraksinya? Lama enggak? Lama ya. Terus cocok kelebihannya apa? Cocok untuk senyawa yang termolabil ya. Dia yang tidak tahan pemanasan boleh menggunakan itu. Kemudian untuk perkolasi dia cara panas apa cara dingin tadi? Cara dingin ya, cara dingin. Nah, secara umumnya bahwasanya untuk lama ekstraksinya lama apa enggak? Tidak ya, tidak sama. Kemudian biasanya juga lebih efisien. Kemudian ada reflux. Kalau reflux cara panas apa cara dingin? Waktu yang dibutuhkan lama apa cepat? Cepat ya. Untuk senyawa yang bagaimana? Yang tahan pada pemanasan ya. Kemudian ada sokletasi. Cara panas apa cara dingin? Oke, untuk cocok untuk digunakan untuk bahan yang keras ya. Kalau infusa dan dekokta cara lamanya waktu yang dibutuhkan lama enggak? Tidak ya. Kemudian cocok untuk zat-zat atau bahan yang bagaimana? Untuk akar ya, yang sifatnya dia keras itu boleh menggunakan korteks maupun yang lain ya. Itu boleh menggunakan yang namanya infusa dan dekokta. Pembedanya adalah kalau infusa 15 menit, kalau dekokta 30 menit. Pinter ya. Mungkin saya butuh juga sampean simpulkan. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini. Mungkin Zaki? Mungkin kesimpulannya dari ini kita belajar terkait tentang macam-macam ekstraksi, lalu juga kekurangan dan juga kelebihannya, lalu bagaimana sih prosedur, prosesnya, dan juga kekurangan dan kelebihan ekstraksi itu tadi. Oke ya, itu merupakan kekurangan kelebihan dari metode ekstraksi yang mau kita gunakan ya. Oke, cukup hebat kalian untuk hari ini. Siapa mungkin yang mau ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya? Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang fitokimia atau golongan metabolit sekunder dan golongan senyawa-senyawa lain dalam metabolit sekunder ya. Kemudian kita juga pelajari bagaimana struktur kimia, sifat fisik secara fisikokimianya bagaimana ya. Jangan lupa juga isi presensi pada saat nanti sampean dalam proses pembelajarannya ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu, terima kasih. Sama-sama.
Baik, demikian tadi penyajian dari pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran, baik pengantar penjelasan mata kuliah berdasarkan prinsip dan video pembelajaran tatap muka perkuliahan. Dari banyak kata yang telah terucap dan banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah kita sampaikan kiranya menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.